Kisah pun berawal di sebuah ruangan atau yang lebih tepatnya hanya satu ruangan yang dijadikan rumah, kamar, dapur, WC dan lain-lain sebagainya itu nyampur jadi satu. Lalu kita pun diperkenalkan dengan bocah berusia 5 tahun yang bernama Jack dan ibunya yang bernama Joy. Meskipun tinggal di dalam ruangan dan sudah bertahun-tahun mereka tidak keluar dari rumah itu, namun Joy tetap terlihat bahagia dan ia terus mengajak Jack untuk bermain. There you are. 4, 5 times 2. Friend was telling him about it. Di malam harinya entah kenapa Joy pun memasukkan Jack ke dalam lemari dan Jack sering tidur di situ. Tak lama kemudian datanglah Nick. Sampai sini belum diperlihatkan dan dijelaskan siapa Nick ini. Yang pasti Joy dan Nick pun langsung bercocok tanam. Setelah Nick pergi, Jack pun dipindahkan ke ranjang utama. Lalu esok harinya seperti biasa Jack pun hanya melongo dan tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Karena gabut Jack pun bermain dengan tikus yang sudah ia anggap sebagai teman baiknya. And you splattered him dead. Iya, setelah Joy mengekil tikus itu, di situ Jack pun meminta agar dibelikan anjing yang sama persis dengan yang berada di TV. Joy pun menjelaskan kalau itu tidaklah real dan cuma hanya ada di TV saja. Seketika Jack pun menangis. Di malam harinya Nick pun datang lagi. Nick pun memberikan makanan dan lain-lain. Namun sangat disayangkan, Nick lupa membeli vitamin pesanannya Joy. Seketika Joy pun marah dan ngambek dan mereka pun sedikit bertengkar. Nick pun menjelaskan kalau sudah 6 bulan dia dipecat dari pekerjaannya dan sekarang Nick jadi pengangguran sukses. No, but what does that mean? 6 months. You just have no idea about the. You're looking for a job? There are no fucking jobs. Karena mendengar suara kaget dari Jack, Nick pun mendekat dan akan bermain dengan Jack. Namun tiba-tiba entah kenapa Joy tidak mengizinkan Nick bermain dengan Jack dan Joy pun langsung menculi bajunya yang seketika membuat Nick menghampiri Joy. Dan sudah bisa kita tebak apa yang akan terjadi dengan mereka berdua. Kini sudah dini hari dan Jack belum turu. Ia pun keluar dan melihat Nick. Jack pun mendekat dan hanya berniat ingin melihat Nick saja. Namun tiba-tiba Nick dan ibunya terbangun. Seketika Joy pun langsung menyuruh Nick agar tak menyentuh Jack. You ever grab me like that? Yeah. You wanna breathe? Di esok harinya sang ibu pun memberi wawasan pada Jack. Dunia luar itu sangatlah luas. Tikus yang kemarin berasal dari luar dinding rumah ini. Semua yang ada di TV itu nyata kecuali kartun. Jack yang mendengar hal itu pun tak percaya dengan ibunya. Jack malah melongo kalau ibunya itu berbohong dan tak ada dunia luar sama sekali. Kemudian Joy pun menjelaskan kalau 7 tahun lalu ia dijebak oleh Nick. Nick mengatakan soal anjingnya yang sakit, akan tetapi saat Joy akan membantu Nick, Nick malah mengurung Joy di gudang itu. Sekarang usia Jack sudah 5 tahun. Tentunya Jack pasti akan paham dengan penjelasannya dari Joy. Jack pun tak percaya dan terus memanggil ibunya pembohong. Joy yang sudah sangat capek dengan semua ini, ia pun hanya bisa menangis. Pants on fire! Jack, you see that? He was trying to trick me. Esok harinya Jack pun menonton TV dan mulai menanyakan soal yang nyata dan tidak dari kura-kura, hiu, dan manusia di TV. Joy pun menjelaskan kalau itu adalah nyata. Lalu Jack mengganti channel ke nganu film. Jack pun melihat kartun. Lalu Jack pun sudah mulai paham karena Jack tahu kalau itu tidaklah real. Setelahnya Jack pun berjanji kalau dia akan menghantam Nick jika nanti Nick datang. Joy pun menjelaskan lagi
kalau dulu ia pernah melakukannya. Namun sayang sekali Joey gagal karena Nick jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Joey tidak bisa mengekil Nick saat Nick tidur, karena jika itu mereka lakukan, maka nantinya mereka berdua tidak akan bisa keluar dari pintu yang hanya Nick lah yang tahu password dari pintu itu. Well, maybe next year when I'm sick. Kini Joey pun punya rencana, yaitu membuat Jack seolah-olah demam. Dan nanti Joey akan memaksa Nick untuk membawa Jack ke rumah sakit. Dan saat sudah di rumah sakit, Jack disuruh untuk berteriak memanggil polisi, lalu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di ruangan itu. Joey pun mulai membuat seolah-olah tubuh Jack panas. Dan setelah selesai, kini Nick pun sudah datang. Mereka berdua pun mulai menjalankan rencananya. Namun sayang sekali karena Nick tidak mau membawa Jack ke rumah sakit, dan Nick hanya akan membelikan obat untuk Jack. Stay still. Kemudian Joey pun tak kehabisan akal supaya mereka keluar dari gudang itu. Kini Joey pun akan mengambil sebuah ide dengan resiko yang sangat tinggi, yaitu jika ide ini gagal, maka bisa dipastikan Jack akan dikubur hidup-hidup. Joey pun mulai menjelaskan kalau Jack harus pura-pura mati di dalam gulungan karpet. Nanti Joey tidak akan membiarkan Nick melihat Jack sama sekali. Mulailah mereka berdua latihan. Jack harus mengingat mobil berguling lompat lari, mobil berguling lompat lari. Joey pun mensimulasikan kalau saat di mobil, Jack akan terombang-ambing ke sana kemari, dan di saat itulah Jack harus berguling untuk keluar dari karpet. Lalu Jack harus lompat, kemudian lari cari orang untuk meminta bantuan dan mengatakan pada orang itu kalau ibunya Jack bernama Joey. Kini Jack pun sudah mengerti perkataan ibunya itu, serta Jack juga sudah membawa giginya Joey yang copot kemarin. Tak lama kemudian datanglah Nick. Joey pun langsung mengatakan kalau Jack sudah meninggal dunia karena Nick yang tidak membawanya ke rumah sakit. Di situ Joey meminta Nick untuk berjanji agar tak melihat Jack sama sekali. Nick pun berjanji pada Joey. Lalu Jack pun dibawa oleh Nick, dan kini Jack pun keluar dari gudang itu. Di mobil Jack pun mulai berpikir, dan kini ia pun harus berguling. Setelah berguling, akhirnya Jack yang sudah 5 tahun terpenjara di gudang, untuk yang pertama kalinya Jack melihat langit. Jack pun mulai melihat sekeliling dan Jack akan turun di lampu merah. Namun sayang sekali belum turun, Nick sudah mengegas mobil lagi hingga Jack terjatuh di bak mobil. Nick pun yang mendengar suara itu di belakang, lalu Nick berhenti dan akan menangkap Jack yang kini sudah turun dan masih bingung dengan dunia luar. Okay, it's under control. Boomer! I'm really sorry. Is that mind your own business? Kemudian Jack pun belum bisa beradaptasi dengan dunia luar dan ia sangat sulit untuk berbicara. Pria itu pun memanggil polisi. Dan singkat cerita kini polisi pun sudah datang. Mereka pun memasukkan Jack ke dalam mobil. Di situ Jack diinterogasi soal nama dan alamatnya Jack tinggal. Jack pun mengatakan kalau dia tinggal di gudang yang ada atap kaca hanyalah 1. Atap kacanya hanya 1. Ibunya terjebak di gudang itu. Jack tadi melewati kebun dan 3 rambu-rambu lalu lintas. Bupol pun lumayan paham dengan daerah itu dan ia segera mengabari polisi lain untuk memeriksa semua gudang di kebun yang ada kaca di atap gudang itu. Well, then how does the sun come in? The world. Jack, anything? South on Elm. 3 stops.
Dengan bantuan satelit, tak lama kemudian Jack dan polisi pun sampai di ciri-ciri rumah yang Jack sebutkan. Jack pun disuruh menunggu di mobil, sedangkan polisi mengecek sekitar rumah. Lalu tak lama kemudian akhirnya Jack pun bertemu dengan ibunya yang sudah 7 tahun dikurung di gudang, dan untuk pertama kalinya Joy merasakan udara luar yang begitu segar. Di esok harinya Jack pun terbangun di rumah sakit. Ia pun melihat ke kaca, lalu Jack kembali lagi dan bertanya pada ibunya, apakah mereka berada di planet lain? Joy pun menjelaskan kalau kini mereka masih di bumi yang sama. Kemudian Joy juga mengatakan kalau nenek dan kakeknya Jack akan menjemput mereka nanti saat mereka sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Hello? Yeah. Are you hurting? No? There will be. Beberapa saat kemudian Dr. Mittal pun datang. Jack yang seumur hidupnya tak bertemu dengan orang baru, ia pun takut dengan dokter. Lalu dokter pun mengatakan kalau hari ini mereka boleh pulang. Tak lama kemudian datanglah ibu dan ayahnya Joy. Karena sudah lama tidak berjumpa, mereka pun melakukan adegan dramatis. Kini mereka pun langsung pulang ke rumah dan semua media sudah tahu tentang berita mereka yang dikurung di gudang. Sesampainya di rumah, semua wartawan dari seluruh alam semesta pun sudah berkumpul dan langsung mengambil berita yang sangat penting itu. Kini mereka pun sudah bebas dan mereka sangat bahagia sekaligus bersyukur karena sudah keluar dari gudang. Mereka akan tinggal dengan ibunya Joy dan juga ada Leo di rumah itu. Lalu datanglah ayahnya Joy yang nampak gelisah dan entah ada masalah apa, kini Joy pun merasa kalau ayahnya tak suka dengan Jack. Kemudian benar saja saat makan malam, ayahnya itu pun berniat akan tidur gasik. Joy pun merasa aneh karena ayahnya belum menyapa Jack sama sekali. Lalu Joy pun langsung membawa Jack ke kamarnya karena ayahnya tetap tak mau melihat Jack. Di esok harinya Jack pun mulai beradaptasi. Leo pun mulai mendekati Jack dan mencoba akrab dengan Jack. Lalu setelah lama akhirnya Jack pun mulai bisa diajak makan bareng Leo. I do. Pretty good. Esok harinya karena Jack asik bermain gadget, Joy pun memarahi Jack karena dinilai terlalu buruk untuk Jack. Di situ ibunya Joy pun langsung memarahi Joy balik karena Joy terlihat seperti tidak sehat dan justru Joy lah yang kini seperti terkena mentalnya. Actually, that's exactly what I think. Yeah, how would you feel to see my daughter? You don't need. Esok harinya Joy pun dijemput oleh pembawa acara TV karena Joy akan diwawancara di sebuah acara. Joy pun berangkat ke sana. Sesampainya di acara, Joy pun ditanyai soal ayahnya Jack. Di situ Joy pun berkata kalau Nick bukanlah ayahnya Jack. Seketika semua orang pun terkejut dan bertanya-tanya siapa ayahnya Jack yang sebenarnya. Lalu Joy menjelaskan lagi kalau Jack bukan anaknya Nick dalam artian karena Joy tidak menerima Nick sebagai ayahnya Jack. Joy lebih memilih Jack tidak memiliki ayah sama sekali dibandingkan dengan Jack yang memiliki ayah seorang Nick yang seorang bajingan. Sacrifice, and I understand that. The biological relationship. Sesampainya di rumah, sang ibu pun langsung merosting Joy yang hampir salah bicara di TV. Joy pun hanya terdiam, lalu di malam harinya Joy pun berniat bundir. Alhamdulillahnya Joy berhasil ketahuan ibunya. Lalu setelah dilarikan ke rumah sakit, Joy pun masih selamat. Lalu di masa kini Joy pun butuh waktu untuk sendirian. Jack pun bermain dengan neneknya yang sangat baik itu, dan kini Jack menjadi sangat akrab dengan neneknya itu. Lots of stuff. Here.
Di esok harinya Joy pun bangun dari ranjangnya. Ia pun melihat Jack yang asik bermain dengan teman barunya. Joy pun mulai berpikir dan pikiran Joy pun mulai tumbuh. Joy pun menyesali apa yang akan terjadi jika Joy kemarin mati atau is dead. Kini Joy pun sadar kalau dia harus membesarkan serta memberikan pendidikan yang layak untuk Jack. Lalu tak lama kemudian datanglah Pupol yang pertama kali menyelamatkan mereka berdua. Ia pun mengajak Joy dan Jack ke gudang saat mereka dikurung. Joy dan Jack pun mau. Lalu singkat cerita sampailah mereka berdua di gudang. Jack dan Joy pun hanya bisa terharu saat melihat gudang itu. Setelah Joy terkurung selama 7 tahun, kini Joy bisa kembali ke kehidupannya. Kini Joy bisa kembali ke kehidupannya meskipun semuanya sudah nampak berbeda. Jack sendiri kini berpamitan pada wastafel, lampu, lantai, atap, dan lemari. Bye-bye, Skylight. Bye. Film yang sangat menyentuh ini pun sangat layak kalian tonton dan rasakan sensasinya sendiri saat menontonnya versi full. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah terkadang kita berniat membantu orang yang terlihat butuh bantuan, padahal nyatanya orang itu justru punya niat jahat pada kita. Kita sebagai orang baik sebenarnya tak layak untuk dijebak. Mulai hari ini tentunya kita harus berpikir lebih baik dan tentunya kita harus lebih berhati-hati. Oke, saya Fahrul Rozi. See you and thank you.